Yesus telah mati, Dia telah bangkit di hari yang ketiga. Dan saat ini kita merayakan Dia telah naik ke surga menjadi Raja atas kita. Bagi Dia segala pujian, kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Katakan, ya Yesus selamat tiba. Yesus selamat tiba bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku.
bagi Yesus, Juru Selamat yang hidup, yang telah naik jadi raja. Hati yang rindu menyembah-Mu Tuhan, hati yang rindu meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikan pujian bagi Raja kita. Kalau Yesus telah menang, kita juga adalah umat pemenang. Come on.
bangga memiliki Allah seperti itu. Sebab tiada Allah lain dan seperti itu, hanya Engkau Yesus. Dan sebab itu cinta kami sekali lagi naikkan sembah kami Tuhan. Sungguh mulia Engkau, sungguh mulia Yesus kami, Raja kami.
percaya pujian penyembahan kami pada sore ini Tuhan telah naik di hadapan hadirat-Mu bagaikan satu bakaran dupa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan diberkati dengan firman-Mu. Kami percaya Yesus, Engkau telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Karena Engkau yang sudah bangkit, dan kebangkitan itu Tuhan juga Engkau menyiapkan kami supaya kami dapatkan tempat yang indah bersama dengan Engkau. Sebab itu Tuhan, saat ini hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan untuk melayani firman, biar dia tinggal terus dalam urapan Allah. Kami semua yang mendengar, yang dapat dijangkau dengan firman Tuhan pada sore ini, kami juga diberkati oleh firman Tuhan. Setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak izinkan kekuatan-kekuatan lain, kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mau merampas sukacita kami, untuk kami duduk diam bersama dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu pada sore ini. Kami berdoa Bapa, dalam nama Yesus kami hancurkan itu, dan kami percaya Roh Kudus yang akan memimpin pelayanan sore ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Setiap kita yang siap memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman berkata, amin. Puji Tuhan. Baiklah, saudara-saudara, jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada pada sore hari ini, kita sudah menyenangkan hati Tuhan, dan tiba saatnya ketika hati Tuhan disenangkan, maka kita akan diberkati. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu hari ini, maka engkau akan diberkati dengan firman Tuhan. Pada sore ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Roy A. Rombon dari Rawamangun, Jakarta, akan melayani kita dengan firman. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Tuhan memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, terutama bagi seluruh jemaat GPDI Bethlehem Cirebon. Bagaimana kabarnya saudara? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Terima kasih tentunya kepada Pastor Yoke beserta dengan istri, Ibu Kekasih di sana, Bapak Mika, Ibu Ripka, dan seluruh kalian tim pengembalaan yang ada di sana. Ini adalah online service yang saya layani pertama kali untuk GPDI Bethlehem Cirebon. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian pada hari ibadah kenaikan Kristus ke sorga. Tema yang diberikan kepada saya adalah Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi orang percaya, yang diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-6. Bunyinya demikian, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Bapak Ibu, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Bapa yang baik, urapilah hamba-Mu yang tak berguna ini, yang hanya melakukan apa yang hamba harus lakukan. Urapi setiap telinga jemaat Tuhan yang mendengarkannya, sehingga hari ini Tuhan firman-Mu dapat menumbuhkan iman kami dan pengharapan kami akan masa yang akan datang. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang kasih, kematian dan kebangkitan Kristus adalah tonggak sejarah kehidupan manusia. Sejak jatuhnya Adam di dalam dosa, yang menyeret seluruh manusia kepada satu kehidupan dalam kodrat dosa. Dosa memiliki keturunan, yaitu sakit penyakit, penderitaan, kesukaran, kematian, kemiskinan, bahkan kebinasaan. Tetapi syukur oleh kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita bukan hanya diampuni dari dosa kita, tapi kita juga ditebus. Dan ini dua hal yang sangat berbeda, saudara. Mengampuni adalah dapat dilakukan oleh manusia. Yesus mengajarkan sebuah doa. Dalam doa Bapa kami dia berkata, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya bisa mengampuni seseorang yang bersalah kepada saya, tapi saya tidak bisa menebus mereka.
Karena penebusan adalah hanya dapat dilakukan oleh Kristus Yesus lewat kematian dan kebangkitannya. Penebusan bukan hanya mengampuni seseorang, penebusan tetap membawa orang itu kembali kepada sebuah kehidupan dalam kodrat ilahi. Sebagaimana Kristus telah dibangkitkan, Alkitab berkata Tuhan pun telah membangkitkan kita agar kita bisa mewarisi sorga di mana Ia telah mendahului kita di sana. Dalam ayat 6 tadi Paulus berkata, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Saudara, saat ini kita masih ada di muka bumi, kita belum di sorga. Tetapi dalam iman kita meyakini bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita di sorga. Itu sebabnya Yesus naik ke sorga untuk mendahului kita, menyediakan tempat bagi kita. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 dengan jelas Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Sekali lagi, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang dimaksud Yesus tentu bukan pergi ke kayu salib, tetapi pergi ke rumah Bapa. Kapan itu terjadi, saudara? Pada hari kenaikan Kristus ke sorga. Dia berkata, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tujuan Yesus menjemput kita, supaya di mana Dia berada, kita pun berada. Hal ini ditegaskan Yesus juga dalam doanya dalam pasal 17 Injil Yohanes. Yohanes 17 ayat 24, Yesus berkata, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Saudara, Yesus memiliki satu kerinduan yang luar biasa. Dia bukan hanya menebus kita dari dosa, tapi Dia ingin bersama dengan kita selamanya. Doa Yesus dalam pasal 17 ayat 24 Injil Yohanes adalah sebuah ungkapan yang biasanya diungkapkan oleh seorang pria yang telah menemukan gadis yang ingin dia nikahi. Maka pria itu akan datang kepada ayahnya dan dia berkata, Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, ia kekasihku juga berada bersama dengan aku. Lalu sambil menunggu waktu Bapa, maka pria ini menyediakan tempat bagi gadisnya itu. Pria ini akan menyediakan tempat untuk mereka setelah menikah. Maka waktu yang akan ditentukan oleh Bapa akan datang dan pria ini akan menjemput kekasihnya untuk dibawa ke tempat yang Dia sudah sediakan. Demikianlah yang Yesus lakukan, saudara. Dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Untuk satu saat Dia kembali lagi mendatangi dan menjemput kita. Tadi di dalam Efesus pasal yang keempat, kita kembali Efesus pasal yang kedua, Kita kembali pada Efesus pasal yang kedua. Dikatakan di situ ayat yang ke-6, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kata atau ungkapan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga dalam terjemahan Amplified Bible Classic Edition dituliskan, made us sit down together in heavenly sphere. Made us sit down together, membuat kita duduk bersama. Saudara, ini adalah gambaran tentang mempelai pria dan wanita yang duduk bersama di dalam sebuah pelaminan. Jadi Yesus dengan jelas, Paulus dengan jelas menggambarkan bahwa Dia menyediakan tempat bagi kita, yang mana kita akan dijemput sebagai mempelai wanita dan akan bersama dengan Tuhan selamanya. Dalam pasal 4, saudara, ayat yang ke-10, Efesus 4 ayat yang ke-10, Paulus berkata begini,
Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Ini bicara tentang kenaikan Kristus ke sorga. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi jelas Yesus naik ke sorga untuk memenuhkan segala sesuatu yang kita perlukan sebagai mempelai wanitanya yang akan dijemput dia. Saudara, hari ini kita merayakan kenaikan Kristus ke sorga dengan satu pemikiran, pengharapan bahwa satu saat dia akan kembali untuk menjemput kita. Sebagai apa, saudara? Bukan hanya sebagai gereja, tapi sebagai mempelai Kristus. Jadi dia pergi menyediakan tempat bagi kita orang percaya untuk nanti kita ke sana sebagai mempelai Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya kita harus mengerti apa yang hari-hari ini kita harus lakukan sebagai calon-calon mempelai Kristus. Kita baru calon, saudara. Kita belum menjadi mempelai. Sebab itu mari kita mempersiapkan diri kita sebagai gereja Tuhan yang pantas untuk dijemput sebagai mempelai Kristus. Saya ingin kita merenungkan 3 hal, saudara. Apa yang harus kita lakukan untuk kita menyiapkan diri kita. Yang pertama dalam Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 14 dan ayat 15. Konteks daripada perikop ini adalah tentang puasa. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada kita bahwa ini ada kaitannya dengan keberadaan kita sebagai mempelai wanita. Ayat 14 Injil Matius pasal 9 berkata demikian. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Ada satu pertanyaan daripada orang Farisi, daripada murid-murid Yohanes, bahwa mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa, sementara murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Lalu Yesus menjawab dalam ayat yang ke-15. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Pada waktu apa, saudara? Pada waktu mempelai pria itu diambil daripada kita. Pada waktu Yesus naik ke sorga, inilah waktu yang tepat untuk gereja Tuhan berpuasa. Tentu yang saya maksud dengan puasa saat ini bukan sekedar puasa yang rutin kita lakukan, yaitu tidak makan dan tidak minum selama 1 hari atau ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Tetapi puasa di sini dalam pengertian menjaga kekudusan hidup kita, menahan hawa nafsu kita, menahan segala keinginan daging, keindahan dunia, keinginan mata, supaya kita menjadi gereja yang kudus, gereja yang bersih, gereja yang murni, gereja yang bagaikan seorang mempelai wanita yang bersih dari segala kekotoran. Saudara, kita tahu bahwa di beberapa tempat jika seorang gadis akan menikah, dia akan dipingit oleh orang tuanya. Dia tidak boleh berjumpa dengan pria siapapun. Sampai hari H pernikahannya dia berjumpa dengan kekasihnya. Saudara, demikian juga dengan gereja. Inilah saatnya kita menjadi gereja yang kudus. Menjadi orang-orang percaya yang kudus, yang bersih, yang murni. Supaya kelak ketika Yesus datang 2 kali, kita pantas menjadi mempelai Kristus. Saudara, saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Jika Anda merindukan kedatangan Tuhan, Anda harus hidup dalam kekudusan. Amin. Siapkan dirimu untuk engkau pantas dipandang sebagai mempelai wanita Kristus. Hidup dalam kekudusan. Jangan hidup di dalam dosa. Kecuali kita tidak mau menjadi mempelai Kristus. Saudara, seringkali kita mendengar banyak orang yang jatuh di dalam dosa. Dan mereka menganggap dosa adalah sesuatu yang biasa. Tapi hari ini dengar baik, saudara. Dosa adalah kecemaran. Kita adalah calon mempelai Kristus. Kita harus hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Bersih dari segala dosa. Yang kedua, saudara, dalam Matius pasal yang ke-25. Kita perhatikan ayat yang keempat. Ini adalah perumpamaan yang Yesus berikan terkait dengan
para gadis yang menantikan kedatangan mempelai pria. Dalam ayat yang keempat dituliskan seperti ini. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara, dalam perumpamaan ini kita tahu bahwa ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis bodoh. Mereka semua membawa pelita, tetapi yang bodoh tidak membawa minyak. Sehingga waktu mempelai itu datang, mereka sudah kehabisan minyak dan pelita mereka padam. Saudara yang kasih, maksud daripada ayat ini adalah kita harus menjadi gereja yang bukan hanya memiliki pelita, tapi kita memiliki minyak. Supaya apa, saudara? Supaya waktu Yesus datang, kita tetap masih menyala di dalam Tuhan. Paulus berkata dalam kitab Roma, hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita tetap memiliki minyak yang cukup. Kita tidak menjadi padam. Kita tetap semangat di dalam Tuhan, melayani Tuhan sampai Kristus datang kedua kali. Bukan sampai jumpa, tapi sampai Kristus datang kedua kali. Saudara, jadilah gereja Tuhan yang penuh dengan urapan, yang selalu dibaharui urapanmu. Engkau menyala di dalam rohmu, engkau menyala di dalam semangatmu. Jadilah gereja yang melayani Tuhan dengan roh yang menyala. Saya ingat dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, Tuhan menegur jemaat di Efesus. Bukan karena mereka tidak melayani Tuhan, bukan karena mereka tidak giat. Mereka sangat giat dalam pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan menegur mereka sebab mereka melakukannya tidak dengan hati yang sepenuhnya. Mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Tidak ada lagi api Roh Kudus dalam hidup mereka. Mereka melayani tapi tanpa hati yang mengasihi Tuhan. Saudara, menjadi gereja Tuhan yang siap menjadi mempelai Kristus, kita harus melayani Tuhan dengan kasih kita. Jangan melayani karena keterpaksaan. Jangan melayani karena rutinitas. Jangan melayani karena beban, tapi melayani dengan kasih. Minyak urapan akan membuat engkau selalu menyala-nyala. Api cintamu kepada Tuhan menyala-nyala sehingga engkau melayani Tuhan dengan kasihmu yang sepenuhnya. Dan yang ketiga, saudara, dalam Lukas pasal 24, kita akan melihat hal yang ketiga. Lukas 24 ayat yang ke-14. Efesus pasal 4 maksud saya. Efesus pasal 4 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Efesus 4 ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Yang ketiga, saudara, menantikan kedatangan Kristus yang kedua, di mana Dia telah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Kita harus bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi matang, menjadi anak Tuhan yang dewasa, bertumbuh di dalam iman, karakter, dan pengenalan akan Kristus. Saudara, penting sekali sebagai mempelai kita harus menjadi dewasa. Saya percaya tidak ada seorang pria pun mau menikah dengan anak-anak. Mau menikah dengan seorang gadis walaupun cantik tapi belum dewasa. Yang masih suka ngambek, masih suka uring-uringan, masih malas-malasan, tidak fokus, tidak punya tanggung jawab. Dewasa artinya sudah matang. Dewasa artinya punya tanggung jawab. Dewasa artinya Anda memiliki satu kematangan dalam cara berpikir. Saudara, sebagai mempelai Kristus, kita harus tumbuh terus. Tidak ada orang dewasa yang otomatis begitu saja. Perlu pertumbuhan dari anak-anak, remaja, ya, pemuda, lalu dewasa muda, menjadi dewasa dan siap untuk menikah. Saudara, dalam iman kita juga kita harus bertumbuh. Bagaimana kita bertumbuh? Firman Tuhan berkata,
Roma 10 ayat 17, iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara, jika Anda rutin membaca firman, merenungkan firman, saya percaya imanmu akan tumbuh dan engkau akan jadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Jadilah jemaat yang dewasa. Jadilah jemaat yang punya tanggung jawab dalam pelayanan, punya beban, punya fokus dalam ibadah. Dalam ibadah-ibadah online seringkali kita kehilangan fokus. Ya, apalagi kita beribadah di rumah. Ya, kita tidak sepenuhnya memperhatikan firman Tuhan lewat handphone atau laptop atau tab. Kita sambil mengerjakan sesuatu. Saudara, kiranya walaupun kita beribadah online, kita fokus pada firman Tuhan. Duduklah dengan baik dan perhatikanlah firman. Ikutilah ibadah dengan semaksimal mungkin. Saudara, inilah yang Tuhan keinginkan untuk kita selama kita menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Sebab hari ini kita merayakan kenaikannya ke sorga sesuai tema kita, untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Tempat seperti apa, saudara? Tadi saya sudah jelaskan. Yang dimaksud tempat itu adalah sebuah pelaminan. Digambarkan duduk bersama. Duduk bersama seperti mempelai pria dan wanita. Duduk bersama untuk menjadi mempelai Kristus. Let us sit down together. Ya. Dia memberikan kita tempat yang luar biasa. Sebab itu Yesus berkata, kalau aku sudah selesai, aku akan kembali dan menjemput kalian. Hari ini tentu kita bukan hanya merayakan kedatangannya, kenaikannya ke sorga, tapi kita juga merindukan kedatangan Kristus kedua kali. Tetapi catat, saudara, sebelum dia datang kedua kali, kita harus siap sebagai mempelai Kristus. Siapkan dirimu, hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam puasa. Hiduplah dengan minyak urapan. Jangan engkau padam. Hiduplah dengan semangatmu melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan kasih. Dan saudara, yang ketiga, bertumbuhlah sehingga engkau menjadi orang percaya yang dewasa di dalam iman. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian, saudara. Firman Tuhan saya sampaikan di sini, dan biarlah Roh Kudus lebih lanjut memberikan kita pengertian dan kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Seperti tema yang sudah kita dengar pada sore hari ini, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Dan saya percaya apapun kondisi kita, Dia yang sudah bangkit, Dia yang akan membangkitkan keberadaanmu. Engkau saat ini sedang terpuruk, keluargamu, ekonomimu, keuanganmu, apapun yang sedang engkau gumuli saat ini, saya percaya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan telah memberikan kita kekuatan baru bahwa Dia bangkit. Bahkan saat ini Dia sudah naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan saya percaya kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Imani firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau yang sudah hadir pada sore hari ini. Engkau yang sudah berkati ibadah kami sore hari ini. Engkau yang sudah memakai hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau yang sudah bangkit itu Tuhan, memberikan tempat bagi kami bersama-sama dengan Engkau di surga. Oleh sebab itu Bapa, Engkau tolong kami, karena kami tahu Engkau sudah berjanji ketika Engkau naik ke surga, kami tidak akan sendirian Tuhan, tapi kami menunggu janji Tuhan. Dan janji itu Kau sudah berikan kepada kami, yaitu Roh Kudus akan menuntun kami, akan menyertai kami, akan bersama-sama dengan kami, sehingga kami akan tiba di surga yang Engkau siapkan ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Dan kami percaya kami semua yang beriman kepada Engkau menerima keselamatan yang kekal itu. Terima kasih Bapa.
berkati hamba-Mu yang sudah melayani pada sore hari ini. Diberkati hamba-Mu Pendeta Roy Romo Tuhan. Diberkati pelayannya, keluarganya, dimanapun yang Kau percayakan, Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan. Dan kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami yakin setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bisa mengikuti dimanapun mereka ikuti ibadah ini Tuhan, online ini, kami percaya Engkau yang mengenal setiap keberadaan mereka. Kalau ada di antara mereka yang lemah, Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Tuhan, tangan-Mu sendiri menjangkau mereka, melawati mereka dan menyembuhkan mereka. Yang sedang tertutup jalan, Engkau akan buka jalan Tuhan. Kami percaya Bapa, kekuatan pemulihan dari kebangkitan Kristus di mana Engkau sudah naik, dan kami percaya kuasa kebangkitan itu juga Tuhan akan menjadi milik kami karena Engkau sudah naik ke surga dan Engkau berjanji Engkau tidak akan membiarkan kami sendirian karena ada roh penolong yang lain yang akan menyertai dan menolong kami, khususnya jemaat GPD Bethlehem. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya berkat-Mu menjadi bagian kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan mengakhiri ibadah kenaikan Kristus pada hari ini, pada sore hari ini. Tapi sebelum kita akan akhiri, saya atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat yang ada di GPD Bethlehem menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Roy A. Romo dari Jakarta yang sudah memberkati kita dengan indah pada sore hari ini dengan firman Allah. Kami percaya kami telah diberkati Tuhan dan kami juga berdoa Bapak Roy dan keluarga dan jemaat diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Baiklah saudara, kita akan mengakhiri ibadah. Kita bangkit berdiri dimanapun engkau berada. Kita akan akhiri dengan doa berkat pada malam sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan, kami ingin memberkati bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati pemerintahan kami, berkati mereka yang ada di gugus tugas COVID-19, beri kemampuan kesehatan kepada mereka sehingga kondisi bangsa kami boleh dipulihkan kembali, ekonomi, keuangan, keamanan dipulihkan oleh Tuhan. Diberkati kota kami Cirebon Tuhan, diberkati jemaat GPD Bethlehem. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada sore ini Tuhan dalam ibadah kenaikan Yesus ke surga. Kami percaya berkat damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai saya dan saudara mulai sore ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati.